Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelanjutan video yang kemarin. Jadi kemarin kan aku udah sempat bikin video tuh terus keputus. Aku juga nggak bisa videoin di tempat praksisnya karena itu kemarin hectic banget, banyak banget orang pasien dan aku nggak sempat videoin, dan aku juga sedikit telat datangnya dan aku harus ngisi formulir jadi nggak sempat videoin gimana keadaan di tempat praksis si dokter kulit itu. Akhirnya aku baru bisa buat sekarang nih videonya, dan aku mau ceritain pengalaman aku gimana pertama kali ke dokter kulit di Jerman. Jadi aku udah ceritain ke kalian bahwa aku kira aku tuh kena penyakit herpes dan aku mutusin buat ke dokter karena menurut aku penyakit herpes itu sedikit menakutkan, dan itu bukan menakutkan ya, harus cepet-cepet ditanganin gitu. Nggak kayak flu, nggak kayak batuk yang sebenarnya di sini lagi batuk tuh, maksudnya yang nggak harus banget ke dokter gitu. Karena di sini tuh kalau kalian cuman nggak urgent banget tuh kayak nggak awam banget untuk ke dokter gitu sih, menurut sepengalaman aku di keluarga ini pun gitu. Kalau misalnya nggak parah banget ya nggak ke dokter gitu. Nah, jadi aku mau cerita ke kalian gimana prosesnya kalau misalnya kalian mau ke nggak cuma ke dokter kulit, ke dokter umum. Yang pertama itu kalau menurut aku kalian harus pertama tuh buat termin. Nah, di Jerman itu penting banget untuk kemana-mana tuh harus punya janji, harus punya termin dulu terlebih dahulu. Kalian nggak bisa tiba-tiba datang mau periksa tuh. Menurut aku sulit ya, bisa mungkin sulit. Biasanya kasus-kasus yang kalian tiba-tiba datang itu hanya untuk yang urgent, kalau yang not fall gitu lah, yang urgent banget gitu, yang harus cepat segera ditanganin. Jadi untuk yang pertama tuh kalian buat termin. Nah, kalian kalau misalnya itu tinggal misalnya kalian mau udah tahu nih mau ke tempat yang mana, kalian cari aja di internet nomor teleponnya, kalian telepon dulu. Kalian mau datang hari itu atau besoknya, kalian tanyain kayak termin kosong atau enggak. Kalau misalnya si orang rumah sakitnya atau orang tempat praksisnya bilang nggak ada tempat, atau misalnya terminnya lama, kalian bilang aja kalian tuh butuh harus secepatnya karena penyakit yang kalian atau misalnya penyakit yang kalian alami itu, kalian tuh lagi sakit yang udah parah gitu. Kalau misalnya kalian sakitnya yang bilang masih bisa ditunda-tunda, kalian bakalan dapet termin itu bakal lama banget. Kalau ini aja yang aku bilang aku udah sekitar 3 hari ini harus selesai dulu, nanti mereka baru bisa kasih termin itu harusnya hari Jumat. Dan sedangkan aku tuh telepon pas hari Kamis gitu kan. Dan aku bilang nggak bisa, aku nggak bisa nunggu lagi, ini udah parah banget. Aku bilang gitu, aku udah 3 hari dan ini udah rasanya udah terbakar, aku bilang gitu kan. Akhirnya si perawatnya itu pun si resepsionisnya itu bilang, oke, kita bisa kasih termin di jam 11:30, kamu bisa kesini nggak? Aku bilang iya aku bisa, aku bilang gitu kan. Dan itu baru jam 11:30 aku telepon. Akhirnya aku langsung berangkat di jam 11:30 itu. Setelah kalian udah dapet termin, kalian harus siapin juga adalah asuransi dan Ausweis atau KTP kalian. Nah, di Jerman itu semua orang tuh punya asuransi gitu. Jangan sampai kalian nggak bawa kartu asuransi kalian kalau kalian ke rumah sakit atau ke tempat praksis, karena kalau kalian nggak bawa itu biasanya sih kalian kayak harus pulang. Minimal kalian punya fotonya sih, karena mereka tuh butuh data gitu loh di sistemnya mereka. Nah, setelah kalau misalnya kalian baru pertama kali ke tempat praksis itu atau rumah sakit itu, kalian pasti bakalan disuguhin satu formulir yang kalian harus ngisi formulirnya kayak gitu ya, semacam data pasien kalian. Dan itu pun aku ya mungkin di Indonesia pun sama gitu, kalian bakalan ngisi data pasien itu. Ya bedanya kalau di Jerman pakai bahasa Jerman, dan itu aku butuh waktu lama untuk ngisi itu sih. Mungkin kalau misalnya aku nanti masih ada, aku kayaknya ada fotonya, nanti aku bisa cantumin. Tapi ini hanya untuk dokter kulit ya misalnya kayak gambaran gimana kalau misalnya ada formulir, nanti aku bisa cantumin. Nah, setelah isi formulir, kalian suruh tunggu. Kalau misalnya waktu kalian masih lama, kalian masih suruh tunggu di ruang tunggu. Nanti kalau udah waktunya mendekati, kalian suruh langsung ke ruangan dokternya. Nah, waktu itu aku udah setengah jam 12 dan aku udah selesai isi formulir. Udah selesai isi formulir, aku suruh tunggu di ruangan dokternya. Dan itu nggak ada siapa-siapa, aneh juga sih. Aku nunggu sampai jam, dan itu anehnya aku udah nunggu sampai jam 12 tapi dokternya nggak ada juga. Mungkin karena saking hektiknya dan saking banyak pasiennya, dan atau mungkin aku
aku yang terlupakan, pasien yang terlupakan, karena aku baru hari itu telepon dan hari itu juga datang dan pasien baru. Jadi nggak tahu tuh, aku sampai nunggu jam 12 ada dokternya juga nggak datang dan aku cuma nunggu aja gitu. Dan sampai akhirnya ada perawat wanita nyamperin aku, udah bilang, ayo kamu ikut aku ke ruangan berikutnya. Hah, ke ruangan berikutnya? Aku nggak nanya tuh, aku cuma berpikir kalau itu si dokternya itu ada di ruangan lain gitu kan. Aku dibawa ke ruangan lain, ternyata aku diambil darah. So kok kayak aku kan punya ruam gitu, kenapa aku diambil darah? Aku tuh yang saking karena bingung dan paniknya takut, karena aku tuh panik kayak ngafalin gitu. Takutnya kan kalau di Indo tuh kalau kita sakit itu selalu ditanya-tanya ya, kayak apa yang kamu rasain, bagian mana yang sakit, udah berapa hari, yang kayak gitu lah, yang dokter tuh yang selalu nanya kayak gitu kan. Terus aku tuh selalu ngafalin karena mungkin karena bahasanya baru ya, karena aku takut susah ngejelasin, jadi aku ngafalin itu sampai aku nulis gitu apa yang aku rasain. Setelah itu setelah aku diambil darah, si perawat ini bilang, yaudah kamu udah selesai. Saya bilang, hah udah selesai? Udah selesai, aku belum diperiksa loh, ruang aku belum diperiksa, udah selesai aja, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kamu belum diperiksa sama dokternya? Belum, aku belum ketemu dokternya, aku bilang gitu. Tunggu sebentar di sini, aku masih suruh nunggu di ruangan lab pengambilan darah. Gak lama dokternya muncul, terus aku suruh nunggu lagi, terus aku dibawa ke ruangan yang lain dan aku udah diperiksa. Di situ aku cuma ditanya-tanya kayak kamu ada keluhannya apa? Aku bilang aku ada haus lak atau ada ruam. Dia nggak nanya udah berapa lama, dia cuma bilang aku suruh dia mau lihat ruamnya. Dilihat tuh cuma sekilas, dia langsung bilang ini herpes, dia bilang gitu. Dia langsung ngejelasin herpes itu apa, kenapa bisa munculnya herpes dan kayak gitu-gitulah ya. Ya, aku udah tahu itu karena aku udah baca di internet sebelumnya. Tapi dia tuh nggak nanya gitu, aku udah berapa hari, keluhan aku apa, maksudnya kayak keluhan, nggak nanya yang apa yang aku siapin itu dia nggak nanya sama sekali gitu kan. Terus dia langsung cuma nulis resepnya. Bahkan dia nggak nanya aku sakit kepala atau aku berdemam atau apa, aku nggak nanya, berarti aku ngerasain aku demam dan aku sakit kepala gitu kan. Aku cuma bilang aku juga udah minum paracetamol kok sama ibuprofen, pokoknya buat obat sakit kepala, aku bilang gitu kan. Oke, terus dia ngasih aja 2 resep, yaitu salep sama obat buat herpes ini, dan itu selesai, udah selesai. Itu pemeriksaan itu nggak sampai 5 menit, tapi aku nunggunya sampai 1 jam. Buat dokternya datang. Harusnya pas dokternya nggak datang tuh aku harusnya ke si perawatnya gitu ya, ini dokternya nggak datang. Dan nah setelah itu biasanya kan kalau di Indonesia tuh kalian dikasih suruh ke apoteknya di tempat praksis atau dikasih obat sama si dokternya. Ternyata di situ nggak dikasih. Jadi aku cuma dikasih resep, udah gitu langsung pulang. Nah aku nggak langsung pulang sih, karena aku dapat resep. Aku akhirnya aku nanya, ini aku dapatnya di apotik kan? Aku cuma mau kayak mastiin gitu, obat ini aku dapetnya di mana? Iya di apotik. Nah akhirnya jadi pas di praktis itu aku nggak bayar sama sekali apa-apa. Aku cuma langsung keluar, nggak bayar apa-apa karena aku mungkin udah ditanggung asuransi kali ya. Nah udah gitu aku ke apotik, aku nunjukin resep yang dari dokter itu, terus aku bayar sekitar 35 euro. Nah kalau misalnya kalian aku lupa nih di sini, aku nggak lupa nanya obatnya itu bisa dirembus pakai asuransi enggak. Aku cuma langsung bayar karena aku udah saking paniknya dan udah dingin, udah capek nunggu gitu kan. Akhirnya aku cari-cari di internet, ternyata mungkin aku bisa email ya. Kalau misalnya kalian lupa nanya ke si apotekernya si obat kalian itu bisa dirembus atau enggak, kalian bisa setelah ngambil itu kalian minta bon sama si resepnya jangan dibuang, si kartu resep dari dokter itu jangan dibuang. Nanti kalian bisa kasih asuransi kalian, email ke asuransi kalian, lampirin foto si bon sama si resep dokter itu plus nomor bank IBAN kalian, nomor rekening kalian, biar nanti mungkin uang si penebusan obat itu bisa dibalikin sama si asuransi gitu. Nah aku kemarin udah email tapi belum ada balasan karena aku baru email hari ini, sedangkan ada Hawahanenda. Mungkin nanti kalau misalnya memang ya kalau misalnya masih dibalikin ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah ya udah pasrah juga, udah yang penting sembuh gitu. Tapi kebanyakan kata teman-teman aku
dibalikin sih uang obat preventisnya gitu. Nah, itu aja pengalaman aku seputar gimana caranya pergi ke dokter. Penting banget buat teman-teman kalau misalnya kalian ngerasain sakit atau apa, jangan takut buat pergi ke dokter, karena di Jerman itu menurut aku kalian tuh sayang gitu kalau misalnya punya asuransi tapi nggak digunain gitu. Kalau aku sih emang takut aja sih ke dokter males juga ke dokter. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, aku cuma mau nge-share gimana pengalaman aku ketika berobat di Jerman. Terus kalau misalnya ada kritik dan saran, nanti bisa tulis di kolom komentar. Apa aja tema yang bisa aku sharing buat kalian. Mungkin aku nanti bisa cari di sini, atau bisa kalian ingin tahu tentang apa. Kebetulan aku lagi di Jerman gitu kan, kalian pengen tahu seputar apa di Jerman, kalian bisa ide-idenya bisa kalian tulis di komentar. Mungkin aku nanti bisa coba cari tentang tema itu dan aku bisa sharing ke kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bleib gesund and tschüss, bis next video. Tschüss.